semuanya asal kita daripada tanah. Kita makan pun hasil tanah, berdiri pun hasil daripada tanah. Tapi kenapa hari ini banyak manusia, banyak orang-orang terdekat kita yang masih lagi bersikap setinggi langit, sedangkan semuanya berasal daripada tanah. Jadi akan ikut kita ke kubur 3 perkara lah. Bukan masuk dalam kubur, cuma menghantar kita saja ke rumah terakhir kita. Yang pertama, harta kita. Yang kedua, keluarga kita. Yang ketiga, amal kita, amal ibadah kita selama di dunia lah kan. Jadi yang akan tinggal dengan kita, yang akan pergi adalah harta. Harta yang pertama akan pergi. Lepas yang kedua, apa yang pergi? Keluarga kita akan tinggalkan kita. Lepas yang ketiga, yang akan ikut kita. Yang akan ikut kita apa? Kita punya amal. Amal kita nih akan ikut kita masuk ke dalam, akan temankan kita sampai hari apa? Hari pembalasan, hari kiamat, hari pembalasan. Kita akan pindah ke mana? Ke alam yang lain. Yang pertama alam daripada rahim, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam kubur, dan yang keempat alam barzak. Jadi alam barzak ini adalah hari penentuan kita lah kan, di mana kita akan ditempatkan. Sebenarnya ada banyak alam lagi, tapi ini disingkatkan lah. Kalau mau tahu lagi boleh korban lagi. Tapi kita mau share ini ya. Gitu ya. Jadi dari hari-hari itu akan menjadi penentuan kehidupan kita yang selama-lamanya, kehidupan kita selepas alam-alam yang saya sebut tadi. Jadi sana kita akan hari penghisapan lah, di senang cerita hari penghisapan. Jadi hari penghisapan ini akan menentukan kita sama ada kita berada di dunia, tempat kita tinggal kita di dunia. Tempat kita tinggal kita yang terakhir buat selama-lamanya adalah surga ataupun neraka. Tetapi apa? Tetapi kita haruslah memperbetulkan amal kita hari ini. Kan? Hari ini kita orang jahat kah? Hari ini kita rasa kita banyak buat maksiat kah? Hari ini kita rasa kita banyak buat salah kan? Kita rasa, sampai terkadang kita rasa, banyaknya dosa aku nih, Allah maksiatkan gak punya dosa. Jangan bersikap begitu bro. Itu hadirin-hadiran yang dihormati, yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang kita kan? Jadi setinggi mana pun kita punya dosa, walaupun sebanyak buih di lautan, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa-dosa kita, melainkan dosa syirik kepadanya. Jadi jangan sekali-kali kita syirik kepadanya kan? Jadi sebesar manapun, kalau kita rasa macam banyaknya dosa aku, kalau aku Allah mau ampunkan dia punya dosa, Tuhan mau ampunkan dia punya dosa, itu sebenarnya bila kita sudah berpikiran begitu, sebenarnya itu adalah tipu daya daripada syaitanir rajim. Tipu daya daripada syaitan. Macam pakai sunnah, coba kurta, pakai seluar yang terus pakai serban ni kan. Ini sebenarnya adalah sunnah. Sunnah ni tiada keburukan melainkan kebaikan. Jadi sunnah ni sebenarnya, kalau kita pakai sunnah ni kita rasa malu-malu, kita rasa macam nanti aku rasa aku ni banyak dosa lagi, aku ni pakai dosa lagi, tapi apa kayak begini, aku rasa nanti macam aku riak pula. Itu pun adalah tipu daya daripada syaitanir rajim. Jadi sebenarnya pakaian sunnah ni sebenarnya dia adalah salah satu daripada dakwah lah. Dakwah daripada pemakaian kita. Bila orang tengok kita, orang rasa macam kita doa lah, mesti mau hari-hari mau doa sama Allah SWT. Ya Allah, jadikanlah pemakaianku ini menjadi asbab untuk orang beriman kepadamu ya Allah, untuk orang kembali kepadamu, kembali kepada jalan yang lurus. Mesti mau begitu, mesti mau minta apa-apapun, mesti mau minta dulu sama Allah. Kita sakit macam mana pun, kita sakit ke apakah, kita mesti mau minta sama Allah SWT. Jadi ada satu kisah lah, saya mau share satu kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa ni, dia ni boleh berhubung secara langsungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pun minta lah sama Allah, dia kan boleh berhubung secara terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan jadi minta, ya Allah, aku sakit ni ya Allah, bagilah aku kesembuhan. Lepas Allah beritahu, kau cari daun ni, kau cari ini, kau ambil, lepas tu makan, insya Allah kau akan sihat. Jadi dia makan, sihatlah kan, sudah sihat, sihatlah alhamdulillah lah. Jadi ada satu ketika lagi selepas itu dia sakit lagi balik. Jadi tanpa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia terus ambil tadi ubat-ubatnya Allah bagi dia tadi tu kan, bagi. Selepas itu dia tidak sihat lagi.
Jadi tanya sama Allah, ya Allah, aku sudah makan ya Allah, aku sudah makan ubat-ubat yang daun-daun yang tadi ini ya Allah. Jadi dia pun makanlah tadi yang daun yang Allah SWT perintahkan dia untuk makan ya kan. Yang pertama lah, pas yang kali kedua dia sakit balik, dia tanpa meminta daripada Allah SWT, dia makan saja daun itu tadi dan dah sehat-sehat. Makin sakit, makin dia makan, makin dia sakit. Selepas itu dia tanya Allah, ya Allah, aku sakit ya Allah, aku sudah makan daun yang kau pernah perintahkan kepada aku sebelum ini, tapi kenapa ya Allah tidak kesembuhan? Aku tidak dapat kesembuhan, malah aku makin dapat penyakit, makin sakit. Jadi semua ni, ubat ni semua ni sebenarnya tidak, melainkan daripada perintah Allah SWT, tanpa daripada izin daripada Allah SWT, pasti dan pasti tidak ada kesembuhan, melainkan dengan izinnya. Tidak manfaat pun dengan kita. Jadi apa-apa pun dalam dunia ni, urusan seharian kita ni, kita mesti mau minta lah kan, minta sama Allah. Kan kita cerita-cerita agama ni, saya cerita-cerita agama ni bukan sebab saya baik, bukan sebab saya pandai, bukan sebab saya mau mengajar, tapi sebab apa? Sebab kita mau belajar. Sebab kita mau saya sendiri mau tegur diri saya sendiri lah kan. Gitu. Jadi berbalik kepada kisah tadi itu, semua ni akan meninggalkan kita, harta kita, keluarga kita. Kalau datang pun setahun sekali ya kali, itu pun kalau setahun sekali dia datang. Jadi kalau dia datang pun gitulah. Tapi yang akan tinggal dengan kita adalah amal ibadah kita. Nabi SAW beritahu dalam satu hadis ni, Nabi SAW tidak akan tidur melainkan setelah dia membaca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah dan surah Tabarakalladzi. Jadi surah Tabarakalladzi ini adalah surah Al-Mulk. Jadi kita mau share dia punya kebaikan lah. Surah Al-Mulk ni, seseorang yang mengamalkan surah Al-Mulk akan terlepas daripada siksa kubur. Jadi dia akan menyelamatkan kita daripada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, sampailah hari kiamat. Sampailah hari kiamat. Kan? Jadi si mati ini pun tanya, siapakah kau yang menyelamatkan aku tadi? Dia beritahu, aku adalah temanmu yang kau selalu amalkan semasa hidupmu. Aku ada surah Tabarakalladzi, aku adalah Al-Quran, temanmu semasa di dunia. Kan? Jadi itulah penting dia. Jadi salah satu lagi selain daripada itu, kebaikan membaca surah Al-Mulk ni akan diperluaskan kubur seluas mata memandang. Seluas mata memandang. Bayangkan kubur tu kalau kita nampak dengan mata kita sendiri. Sempitnya kubur ni. Macam mana kita mau nanti ni pada hari yang sampai kepada kita lah. Macam mana ni? Kan? Jadi bayangkanlah, tidak mustahil bagi Allah SWT. Sedangkan kejadian siang dan malam ni pun tidak manusia yang berkuasa untuk mengubahnya, melainkan daripada kuasa Allah SWT. Apalagi kubur. Awan pun sendiri terapung di atas angkasa, kan? Terapung di atas angkasa, di atas langit tanpa tongkat. Semuanya daripada kuasa Allah SWT. Kan? Jadi tiada yang mustahil bagi Allah SWT. Kan? Yang penting kita buat apa yang diperintahkannya. Hari ini kita tanya, kenapa ya Allah, aku sudah minta begini. Kita mengeluh. Manusia ni kadang-kadang dia rasa macam semua tidak adil. Kita hidup gini sialah cerita dia. Kita kalau dalam seminggu tu 1 hari ya kita sakit, 6 hari kita sihat. Lepas tu kita masih cakap lagi Allah tidak adil. Lepas tu kita dalam sebulan, kan, 27 hari kita bahagia, kan? 3 hari Allah hadirkan kedekaan, kita kecewa dengan dunia. 3 hari saja Allah bagi, sedangkan Allah sudah bagi kegembiraan kepada kita 27 hari. Dalam setahun 365 hari 360 hari Allah hadirkan kebahagiaan kepada kita. Allah hadirkan kesehatan kepada kita, penglihatan. Inilah nikmat-nikmat nih, nyawa apa semua nikmat ni semua kan. Tiba-tiba 5 hari Allah SWT tarik. Lepas itu kita masih lagi cakap Allah tidak adil. Jadi siapa yang tidak adil sebenarnya? Sebenarnya kita terlalu melihat kepada keburukan tanpa melihat daripada kebaikan. Sedangkan
Bila kita tengok seorang pun, dia ni isap gam nih, dia ini minum arak nih, isap ganja, isap batu, semua dia isap. Sedangkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala membagi dia apa? Membagi dia hidayah, tidak mustahil. Daripada dia hari ini kita lihat dia begini, isap gam, isap itu, isap ini, minum itu, minum ini, buat maksiat sana sini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala jentik hati dia 360 darjah, berubah begitu aja. Kan? Jadi kita jangan lihat kepada keburukan seseorang tuh, sedangkan kita sendiri pun dah tahu kita punya kebaikan hari ini sampai bila.